Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Mohon izin, saya menyampaikan eh, terkait dengan penugasan ya. Penugasan dari pertemuan 6 sampai dengan pertemuan ke-8 ya. Sesuai yang telah diinformasikan melalui pertemuan materi tadi malam, berikut nanti teman-teman bisa untuk menyelesaikan penugasan dari pertemuan 6 sampai dengan pertemuan 8 ya, yang nanti apabila teman-teman ada yang sudah menyelesaikan sebelum-sebelumnya gitu melalui LMS-nya ya, nanti akan kami lakukan update atau akan kami lakukan penghapusan dari penugasan yang teman-teman sudah uploadkan melalui akun LMS-nya gitu, sehingga nanti teman-teman bisa menyelesaikan dan upload LMS pertemuan 6 sampai 8 ini diulang kembali gitu ya. Dan berikut teman-teman untuk penugasannya ya. Pertama teman-teman mohon untuk siapkan terlebih dahulu seperti biasa ya, koneksi dari aplikasi SEM-nya ini agar dapat di start Apache dan MySQL-nya terlebih dahulu ya. Mohon pastikan untuk tidak ada error di dalam aplikasi SEM-nya, dan seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman nanti silakan bisa akses ke laman localhost di dashboardnya seperti ini. Dan nanti untuk projectnya teman-teman silahkan bisa dicatat dengan baik-baik, atau bisa juga mengikuti tutorial yang ada di dalam video ini ya teman-teman. Silakan untuk bisa dibuka untuk text editornya ya. Seperti ini strukturnya teman-teman silahkan bisa buat langsung di di folder htdoc-nya. Strukturnya silahkan dibuat folder jwd underscore pembayaran ya teman-teman. Pertama teman-teman silakan buat folder jwd underscore pembayaran, atau terserah teman-teman ya, ini bisa dikondisikan sesuai dengan selera ya. Strukturnya di dalam folder ini, di dalam folder jwd underscore pembayaran ini terdapat file CSS ya. Silakan di create file CSS-nya melalui new file ya seperti ini. Kemudian ketikkan style.css ya, sehingga nanti teman-teman bisa menghasilkan coding seperti ini. Silakan bisa diikuti ya teman-teman. Apabila tidak teman-teman tidak terlihat di dalam tampilan videonya, nanti teman-teman bisa dilakukan screenshot terlebih dahulu, kemudian nanti bisa di zoom ya. Seperti itu caranya. Nah, ini untuk coding CSS-nya, untuk coding style CSS-nya ya. Silakan bisa diikuti dan bisa disesuaikan. Saya akan scrolling secara perlahan ya teman-teman, agar nanti teman-teman bisa mengikutinya dengan baik gitu, tanpa adanya satu coding yang terlewatkan gitu ya. Nah, silahkan seperti ini. Ini untuk coding style CSS-nya. Saya ulang nanti masing-masing filenya itu saya akan ulangi 2 kali ya, agar tidak keliru nantinya. Oke, ini saya ulang kembali, ini coding dari file style CSS-nya. Silakan bisa diikuti. Teman-teman nanti bisa di di screenshot gitu ya, agar bisa bertahap nantinya. Apabila melalui video ini coding-codingnya kurang jelas gitu ya, atau saya scrollnya terlalu kecepatan. Oke, barangkali terlalu kecepatan, saya ulangi kembali ya. Ini untuk coding style CSS-nya, silakan bisa diikuti.
seperti ini ya. Silakan teman-teman nanti bisa diikuti dengan baik. Mulai dari style-style warnanya, kemudian kontainernya, silakan bisa disesuaikan dengan selera saja ya nantinya. Tidak harus mesti mengikuti desain atau pewarnaan yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan ini gitu. Terserah, bisa disesuaikan dengan selera saja. Oke, kemudian berikutnya untuk struktur berikutnya ini teman-teman silakan bisa buat file baru dengan klik new file lagi ya. Namanya connection.php ya, connection.php seperti ini teman-teman. Silakan bisa dicatat atau bisa dilakukan praktek secara langsung melalui tools editornya masing-masing ya. Nah, ini saya tidak perlu scrolling ya, karena ini satu halaman bisa langsung nampil juga gitu. Oke, seperti ini. Ini coding yang terdapat di dalam connection.php ya. Kemudian berikutnya, struktur berikutnya masih di dalam folder JWD pembayaran ya, JWD underscore pembayaran. Kemudian ada index.php. Sama seperti tadi prosesnya, create new file, kemudian teman-teman nanti ketikkan index.php ya. Index.php. Nah, seperti ini codingnya. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan kembali coding-codingnya atau bisa mengikuti dengan cara ini ya. Oke, saya akan scrolling secara perlahan. Silakan bisa teman-teman ikuti. Nanti di videonya bisa teman-teman lakukan pause ya. Nanti akan saya share juga melalui channel YouTube-nya, dan teman-teman bisa lihat, kemudian bisa di pause gitu ya, untuk bisa memahami secara perlahan juga gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan sampai nanti ada variabel-variabel yang keliru juga ya. Oke, saya akan ulang kembali mulai dari awal, masih di file index.php-nya ya. Silakan bisa diikuti dari mulai tag opening PHP-nya sampai dengan tag closing PHP-nya ya. Dan ini kombinasi ya antara PHP dengan HTML gitu ya. Saya akan scrolling secara perlahan, silahkan teman-teman nanti bisa diikuti ya. Ini tugasnya masih isinya masih sama ya dengan perintah yang ada di penugasan di LMS-nya gitu. Silakan teman-teman bisa diikuti juga. Namun nanti ada kombinasi terkait dengan tampilan yang akan dihasilkan nanti di outputnya ya. Ini akan menggunakan desain melalui CSS-nya gitu, agar menarik gitu ya. Jadi tidak seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, kenapa saya membuat penugasan update ya? Karena memang agar bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lainnya di kelas yang lain juga gitu, agar bisa sama-sama teman-teman mengikuti dari apa yang lebih baik, apa sih salahnya untuk kita tiru gitu ya. Seperti itu sih pada intinya. Oke, ini untuk untuk file index.php. Silakan teman-teman bisa ketikkan coding yang telah saya scroll ya secara perlahan ini. Ini sudah berapa kali nih? Udah 3 kali ya saya menampilkan coding ini. Oke, kemudian berikutnya teman-teman bisa buat lagi file baru ya dengan cara new file sama ya. Setelah index nanti teman-teman ada file login.php ya teman-teman.
ada file login.php. Nah, untuk codingnya seperti ini. Di file login.php, silahkan teman-teman ikuti kembali. Ini untuk mengkoneksikan ke dalam file connection tadi ya. Silakan diikuti dengan baik agar tidak ada yang terlewatkan gitu ya. Jangan lupa variabel-variabelnya juga ini harus disamakan gitu ya. Nah, ini ada fungsi select juga untuk menentukan variabel dari username beserta passwordnya. Silakan teman-teman bisa diikuti. Oke, saya ulang kembali satu kali lagi. Ini masih di dalam file.php ya. Di file login.php ya. Silakan bisa diikuti secara perlahan. Saya akan scroll ke bawah. Ini masih di dalam file login.php. Teman-teman bisa diikuti ya untuk kode-kode programnya. Oke, yang terakhir teman-teman silahkan buat lagi new file sama seperti tadi ketika logout.php. Nah, ini untuk sintaksnya seperti ini untuk logout.php ya. Silakan bisa bisa dicatat dengan baik, bisa diikuti dengan baik ya. Jangan sampai ada yang keliru. Oke, jangan lupa untuk di-save, untuk disimpan ya. Kemudian berikutnya setelah teman-teman membuat atau menyiapkan struktur atau text editornya, teman-teman bisa untuk mengakses ke dalam browsernya. Tentu tadi aplikasi SAM-nya itu harus di start terlebih dahulu ya, Apache dan MySQL-nya. Kemudian akseskan melalui localhost, kemudian administrator gitu ya. Atau bisa diketikkan localhost saja, silakan bisa di enter. Nah, maka akan masuk ke dalam dashboard localhost-nya gitu. Kemudian teman-teman nanti pilih phpMyAdmin. Nah, di phpMyAdmin ini teman-teman silakan bisa buat database baru dengan klik new. Oke. Klik new. Kemudian teman-teman langsung saja buatkan database-nya, misalkan pembayaran. Oke. Setelah pembayaran, teman-teman langsung klik create. Ya, di sini ketikkan pembayaran, kemudian klik create. Ini fungsinya untuk membuat database baru. Oke, setelah kita buat database baru, maka akan muncul halaman seperti ini, ya. Nah, di sini kalau database sudah dibuat, tentu dong di dalamnya itu harus ada tabel gitu ya. Nah, cara membuat tabelnya seperti apa? Oke, cara membuat tabelnya teman-teman ikuti lagi. Teman-teman ikuti lagi dengan cara seperti ini. Ini teman-teman bisa dilakukan konsep melakukan pengetikan text editornya boleh di new file, kemudian new file, misalkan new text file juga boleh ya. Silakan di new file, kemudian ininya dihilangkan terlebih dahulu seperti ini. Silakan teman-teman ketikkan nanti di sini sebagai draftnya atau sebagai konsepnya ya. Oke, kemudian ketikkan seperti ini. Pertama ya, teman-teman ketikkan untuk membuat tabel, silahkan bikin tabel dengan sintaks seperti ini. Ikuti ya, nanti jangan sampai ada yang keliru gitu. Ketikkan create tabel, create spasi tabel, spasi ya, ini ya. Pada intinya teman-teman harus mengikuti dengan format seperti ini ya, harus sesuai gitu. Silahkan diketikkan ini ya. Kemudian apabila telah selesai sampai dengan engine ya, dengan memanggil engine-nya, ini teman-teman silahkan bisa di copy. Oke, ikuti ya.
Ketikkan create tabel sampai dengan engine. Ya, seperti ini. Oke. Nanti apabila video ini sudah terpublish di YouTube, teman-teman bisa di pause saja gitu ya. Teman-teman ketikkan ini ya. Ketikkan create tabel sampai dengan engine. Seperti ini. Saya ulang-ulang lagi ya agar tidak keliru. Kemudian di copy, di blok, di copy ya, atau disalin, kemudian masuk lagi ke laman yang create ini, create new tabel di database pembayaran tadi. Setelah itu dipilih menu SQL ya, ini di database pembayaran. Klik menu SQL, kemudian paste di sini. Oke, paham ya? Masuk di MySQL, di SQL, di menu SQL, kemudian di paste di kolom ini. Ya. Setelah itu klik go pada bagian bawah pojok kanan. Klik go. Ini fungsinya untuk membuat tabel. Oke. Tabel pada database pembayaran sudah muncul, artinya sudah terbuat gitu ya. Nah, tinggal diklik posisi pada tabel underscore usernya gitu ya. Diklik pada tabel underscore user ini. Kemudian setelah itu teman-teman ketikkan lagi perintah ini. Ya, ketikkan lagi perintah ini. Insert into tabel user sampai dengan value yang terdapat value dari informasi usernya gitu ya. Ada nama-nama Andi M Anwar dengan usernya Andi gitu beserta passwordnya gitu ya. Silakan teman-teman ikuti dengan baik. Nah, apabila teman-teman ini ada yang ada yang tidak sama nanti ya, itu berarti cara penulisan teman-teman ada yang salah gitu ketika nanti dilakukan eksekusi di hasil di browsernya. Jadi mohon untuk diikuti juga ya. Oke, saya akan perbesar deh agar teman-teman bisa bisa mengikutinya dengan baik. Ini silakan teman-teman ikuti atau ketikkan sintaksnya ya, kemudian di paste lagi ke dalam tabel new user, kemudian masuk ke dalam menu SQL lagi, tab SQL-nya lagi. Nah, setelah itu ini bisa di delete, kemudian di paste lagi pada bagian SQL ini ya. Seperti ini teman-teman, silakan bisa diketikkan ya. Ini sudah saya perbesar, sudah saya zoom ya, mulai dari untuk password secara kodenya ya. Nanti silakan bisa dicatat dengan baik. Ini bukan O ya teman-teman, ini adalah angka ya, ini adalah 0. Oke, ini bukan huruf O tapi ini adalah 0. Oke, itu ya teman-teman. Ini adalah sintaks dari memasukkan variabel untuk user beserta passwordnya pada tabel user tentunya. Oke, setelah itu teman-teman lakukan lagi klik go pada pojok sebelah kanan bawah. Nah, ini proses untuk melakukan input user beserta password pada tabel user telah selesai. Kita klik lagi tabel usernya, oke, sehingga akan nampil lagi seperti ini. Kemudian setelah itu teman-teman lakukan lagi untuk insert ID usernya. Jadi ini untuk menentukan primary key ya, atau kunci primer terhadap
field atau ID yang terdapat di dalam user tadi gitu, di dalam tabel user tadi. Nah, teman-teman ketikkan lagi alter tabel ini ya. Ketikkan alter tabel ini, kemudian di copy. Setelah teman-teman ketikkan gitu ya, teman-teman copy, terserah ini ngetikannya di mana gitu. Kemudian teman-teman nanti masuk lagi di tabel user ini. Setelah itu masuk ke dalam menu SQL ya, ke dalam tab SQL ini sama seperti tadi saya pastekan di sini. Oke, teman-teman silahkan bisa ketikkan pada tab SQL-nya pada bagian tabel underscore user ini. Seperti ini ya. Seperti itu teman-teman. Setelah itu kemudian teman-teman lakukan klik go lagi pada pojok kanan bawah. Nah, ini ID primer atau kunci primer pada ID user itu sudah dibuat ya. Sehingga akan muncul ID primer seperti ini. Ya, ID user primer. Oke. Masih di tabel underscore user, kembali lagi kepada halaman seperti ini. Kemudian masuk ke dalam menu SQL lagi. Setelah itu teman-teman yang terakhir ketikkan lagi coding SQL seperti ini. Ya, saya zoom, saya perbesar. Oke, seperti ini teman-teman. Silakan bisa diketik. Silakan bisa diketik seperti ini. Ikuti saja ya teman-teman. Nanti teman-teman hasilnya akan seperti apa. Oke, silakan diketikkan coding pada SQL masih di tabel user seperti ini. Setelah itu teman-teman klik go kembali pada pojok kanan bawah. Ya, seperti ini. Oke, proses pembuatan tabel user telah selesai melalui coding SQL tadi ya. Kemudian hasilnya seperti apa? Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Hasil tampilannya seperti ini. Jadi coba kita panggil JWD underscore pembayaran. Ini kita panggil melalui laman browsernya. Ya, akan seperti ini ya. Nah, kita akan coba gitu penugasan ini kan seperti apa. Username itu teman-teman bisa nanti ketikkan Andi ya, Andi sesuai yang tadi kita buat di tabel usernya. Untuk passwordnya ini adalah 123 ABC ya, kecil semua. Passwordnya adalah 123 ABC. Kemudian klik login. Maka akan muncul seperti ini gitu ya. Proses hitung pembayaran. Nah, ini hasil dari penugasan pertemuan 6 sampai dengan 8 gitu ya. Untuk menentukan diskon gitu. Diskon dari total belanja yang kita lakukan gitu ya. Misal di sini kita menginputkan Rp100.000. Nah, maka ketika kita klik hitung, hasilnya akan seperti ini. Total belanja 100.000, diskonnya 10.000, kemudian total bayar 90.000. Ya, itu pada intinya gitu dari penugasan pertemuan 6 sampai 8 yang ada di LMS. Gitu, teman-teman. Ini sesuai dengan perintah yang ada di penugasan 6 sampai dengan 8 gitu ya. Nah, pada intinya seperti ini gitu hasil dari penugasan pertemuan 6 sampai dengan pertemuan 8 itu. Nah, di sini juga ada fitur logout. Jadi ketika teman-teman melakukan klik pada fitur logout ini akan kembali lagi ke halaman user login ini. Itu seperti itu teman-teman ya. Untuk proses penugasannya. Sekali lagi saya perhatikan, saya ulang kembali ya. Mohon teman-teman untuk perhatikan pada bagian-bagian yang sudah saya share dari mulai connection ini. Dari mulai connection
sama pembuatan nama database-nya. Mohon diperhatikan, oke? Jangan sampai ada yang keliru. Apakah saya memang sengaja dibuat keliru atau seperti apa, itu nanti tergantung teman-teman mengeksekusi hasilnya seperti apa. Apabila nanti ada error ataupun tidak nampil pada saat teman-teman lakukan akses melalui halaman browsernya, itu berarti ada kesalahan pada bagian coding connection ataupun di penamaan database-nya. Ini harap diperhatikan. Oke. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses penugasan pertemuan 6 sampai dengan pertemuan 8 ya. Teman-teman silahkan bisa ikuti tata cara atau tutorial tadi yang saya sebutkan dari awal sampai dengan akhir, sehingga nanti teman-teman bisa menghasilkan output atau luaran atau hasil seperti ini. Saya ulangi, untuk usernya ini Andi, kemudian untuk passwordnya di sini 1 2 3 ABC, kemudian klik login, maka akan seperti ini nanti untuk hasilnya. Ketika kita melakukan input di bawah 100.000 misalkan ya, ini sesuai dengan perintah dari tugasnya kan. Ketika kita klik hitung, maka informasinya akan seperti ini gitu. Memiliki diskon 4.000 ya, karena belanjanya di bawah 100.000 gitu. Kalaupun belanjanya di atas 100.000 ya, ini teman-teman bisa mendapatkan diskon 10.000 gitu, sehingga total bayar ini 90.000 rupiah. Oke, itu terkait dengan penugasan tugas 6 sampai dengan pertemuan 6 sampai dengan pertemuan 8 ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oh iya, satu lagi teman-teman, untuk upload di LMS silahkan teman-teman nanti projectnya untuk dilakukan RAR ya, untuk dilakukan RAR dari projectnya gitu. Ketika teman-teman sudah selesai, nanti masuk ke dalam folder SAM, kemudian di htdoc, nanti teman-teman tinggal di dilakukan convert ke RAR gitu ya. Convert ke RAR dari projectnya di mana gitu tadi ya, di folder project yang teman-teman buat gitu. Tadi saya di mana ya? Oh ini CWD pembayaran. Nah ini nanti teman-teman bisa lakukan convert ke RAR atau zip gitu, silahkan. Nanti teman-teman silahkan bisa disubmitkan melalui akun LMS-nya di pertemuan 6 sampai dengan pertemuan 8. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.